Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Habib ini banyak simpatisannya. Ketika hadir di sini banyak kerumunan itu. Itulah perbedaannya Habib dengan yang lain, bukan diskriminasi. Saya tidak bersedia sidang secara online. Jangan bohong. Hadir di persidangan. Ya, sampaikan ke hakim. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan permintaan terdakwa Rizik Syihab untuk mengikuti sidang secara offline. Sidang yang dikabulkan untuk digelar secara offline adalah sidang kasus kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan dan kasus kerumunan di Megamendung. Dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka Rizik Syihab dalam sidang selanjutnya bisa datang langsung ke ruang sidang. Keputusan hakim tersebut keluar setelah kuasa hukum menyerahkan surat permohonan kepada majelis hakim dan menyerahkan surat jaminan yang memastikan bahwa kehadiran Rizik Syihab ke pengadilan tidak menimbulkan kerumunan. Dalam putusannya, hakim menyebut akan meninjau pelaksanaan sidang offline jika Rizik melanggar jaminan. Untuk mewujudkan protokol kesehatan. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Mencabut kembali penetapan nomor 221 Pitsus garing 2021 tentang penetapan sidang secara online. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa dalam persidangan pada setiap hari sidang. 4. Memerintahkan agar salinan penetapan ini segera disampaikan kepada terdakwa, penasihat hukumnya, keluarganya, dan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, serta Rumah Tahanan Negara. 5. Apabila pemohon melanggar pernyataan pada surat jaminan tanggal 23 Maret 2021, maka penetapan ini ditinjau kembali. Lalu apa latar belakang pertimbangan utama hakim memutuskan sidang Rizik Syihab digelar offline meski tetap berpotensi besar memicu kerumunan? Telah bergabung dari luar studio pakar hukum pidana Agus Surono dan Hakim Agung periode 2011 hingga 2018 Gayus Lumbun. Mas Agus, selamat malam. Selamat malam. Pak Gayus Lumbun, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Baik, Bapak-Bapak terima kasih sudah hadir di Prime Talk. Kita langsung akan membahas ini. Saya akan ke Pak Gayus terlebih dahulu. Pak Gayus, melihat keputusan majelis hakim yang mengabulkan permohonan tim kuasa hukum Rizik Syihab untuk akhirnya melaksanakan sidang secara langsung atau offline, di mana sebelumnya majelis hakim bersikukuh untuk tetap melangsungkan sidang secara online. Apa yang menurut Anda latar belakang dan pertimbangan hakim sampai akhirnya memutuskan untuk melakukan sidang secara offline? Tentunya majelis hakim mempunyai pandangan mana yang lebih bermanfaat. Ya, tentunya tadi ditentukan ada 5 poin syarat kalau mau dikabulkan mengenai persidangan mau online atau offline. Itu jelas disebut di sana. Tetapi yang akan saya kemukakan adalah persidangan e-court atau peradilan secara elektronik ini sudah digagas lama sebelum pandemi ini bergulir ya, atau ada keadaan pandemi. Jadi bukan semata-mata karena keadaan pandemi, karena pernah nomor 3 tahun 2018 itu jauh sebelum ada COVID itu sudah MA sudah membuat terobosan disebutnya, meluncurkan sebuah gagasan baru untuk pelayanan peradilan berbasis elektronik. Kemanfaatannya, efektivitasnya seperti itu. Baik, kalau Mas Agus Anda melihat sudah tepatkah keputusan hakim untuk melakukan menyelenggarakan sidang secara offline untuk hari Jumat nanti pembacaan eksepsi dari terdakwa? Ya, saya kira ini kan hakim mempunyai satu pertimbangan tertentu, meskipun kemudian ada regulasi yang di dalam Perma nomor 4 yang terkait dengan persidangan secara elektronik maupun Perma nomor 5 terkait dengan soal protokol dan keamanan sidang di pengadilan dalam menangani perkara-perkara pidana. Tentu majelis hakim mempunyai satu pertimbangan tertentu yang tadi juga sudah ada jaminan dari pihak kuasa hukum maupun terdakwa ya untuk
kemudian memastikan tidak terjadi suatu pelanggaran-pelanggaran sebagaimana mestinya. Nah, tentu ini kan hak yang harus kita hormati ya, dan majelis hakim juga kemudian mengabulkan hal itu. Nah, saya kira kita tunggu saja nanti di hari Jumat sidang ya, saya kira. Nah, tentu ini juga akan kita lihat bersama bagaimana jalannya persidangan yang memang menjadi sepenuhnya kewenangan dari majelis hakim untuk melakukan tahapan-tahapan di setiap persidangan dalam menangani perkara pidana tersebut. Mas Agus, jika kita mengikuti drama jalannya persidangan sebelumnya, mulai dari kuasa hukum yang menolak sidang online, kemudian ada kericuhan, saling berteriak, sampai kemudian jurus diam dan walk out. Sejauh mana rangkaian drama dan juga kejadian ini berdampak pada keputusan hakim untuk akhirnya memutuskan sidang dilakukan secara offline? Adakah Anda melihat dari rangkaian itu juga memiliki dampak atas keputusan ini? Ya, saya kira saya tidak bisa berade-ade, tapi ini kan kita dari kacamata di luar pengadilan, tentu majelis hakim pasti akan mempunyai suatu pertimbangan-pertimbangan tertentu ya dalam memutuskan sampai kemudian akhirnya sidang offline ini dilaksanakan dan dilangsungkan pada hari Jumat nanti, yang ini menjadi keputusan yang saya kira terobosan yang menurut saya luar biasa gitu ya, karena melihat situasi sidang sebelum-sebelumnya begitu. Padahal ini kan kita lihat bahwa ini adalah hal yang berkaitan dengan soal kerumunan gitu ya. Ini saya kira mestinya ya tentu menjadi catatan tersendiri bagi majelis hakim ya, terutama untuk sidang yang pada waktu hari Jumat nanti begitu. Oke, Pak Gayus, Anda mau menambahkan termasuk juga mungkinkah ada hal lain atau menjadi pressure tertentu bagi hakim sehingga sidang offline akhirnya diputuskan? Mengingat salah satu pertimbangan dari majelis hakim adalah dikhawatirkan masa pendukung Rizik Syihab yang bisa jadi akan berkerumun jika dilakukan sidang secara offline. Iya, saya pikir hakim tidak pernah akan merasa adanya tekanan atau hakim tidak boleh mendasarkan putusannya itu karena hal-hal yang intervensi, tetapi lebih kepada manfaat. Nah, manfaat apa? Manfaatnya kalau mungkin diikuti akan terjadi yang lebih kondusif situasinya, jadi tidak ada kerumunan, tetapi dengan 5 syarat tadi, kalau ternyata masih ada seperti itu, mungkin hakim akan mengambil langkah lain, langkah yang sifatnya kembali kepada online, mungkin seperti itu. Tapi bagi saya, pusat ini sudah sangat baik untuk dua belah pihak, sejauh keduanya bisa mentaati. Artinya putusan itu sampai kepada terdakwa mentaati dengan baik sikapnya dan sebagainya, karena sikapnya itu menjurus kepada ketika dipertontonkan dengan yang dia tidak suka melalui online itu, jelas itu satu pelanggaran yang berat bagi saya kalau saya pikir melawan pengadilan. Itu adalah ketentuan yang mengatur baik pidana maupun kalau ini tipikor pun juga ada ya, obstruction of justice itu ada, menghalang-halangi proses penegakan hukum. Oke, baik. Bapak-bapak, kita harus jeda. Kita akan lanjutkan. Kita akan bahas mengenai surat jaminan dari kuasa hukum Rizik Syihab yang menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim untuk akhirnya memutuskan jalannya nanti persidangan berikutnya secara tatap muka. Tetaplah bersama kami. Baik, Pak Gayus, saya akan kembali ke Anda. Tadi sebelum jeda Anda mengatakan kalau kita lihat dari rangkaian jalannya persidangan sebelumnya, ada kuasa hukum yang menolak sidang online, berteriak, membuat kericuhan, sampai kemudian ada aksi walkout. Banyak masyarakat yang juga bertanya, justru dengan tidak kooperatifnya dengan jalannya persidangan, bukankah lebih demi atas nama keamanan dan juga lancarnya sidang, harusnya sebaiknya tetap majelis hakim bersikuku untuk menyelenggarakan sidang secara online. Tapi ternyata diputuskan untuk secara offline. Apakah Anda punya pandangan tersendiri? Iya, saya pikir ini kearifan hakim, juga diskresi dari hakim. Hakim melihat manfaat mana akan diterapkan. Kalau pelanggaran jelas, pasal 26 itu menegaskan orang yang tidak menghormati bahkan menghina pejabat yang bertugas ketika itu, ya dijelas seperti itu, seorang pejabat yang disebut di sini adalah tidak diikuti perintahnya. Nah, ini jelas pelanggaran pidana yang ada sanksinya juga. Tapi hakim memilih untuk mengizinkan tentu dengan pertimbangan-pertimbangan, yaitu diantaranya ada 5 poin yang harus ditaati. Kalau tidak, tentu hakim ambil sikap yang lain. Seperti itu. Saya berpendapat bahwa ini hakim dengan diskresionalnya
hakim mempunyai kearifan hakim untuk memberi kesempatan tidak semata-mata melawan apa yang tidak ditaati. Seperti itu pandangan saya. Oke, baik. Soal surat jaminan, tadi juga sempat kita bahas sedikit di segmen awal. Mas Agus, soal surat jaminan dari kuasa hukum bahwa nanti akan tertib, ini menjadi pertimbangan terbesar hakim untuk akhirnya mengizinkan persidangan berikutnya Rizik Syihab dan juga terdakwa lainnya ini secara offline. Apakah kemudian sejauh mana surat jaminan ini mengikat? Termasuk apa resiko dan juga dampaknya jika ternyata malah terjadi kerumunan? Jadi apa yang disampaikan oleh kuasa hukum terdakwa melalui 5 poin itu yang kemudian akhirnya majelis hakim kemudian menetapkan dan mengabulkan permohonan tersebut, ini harus benar-benar dimanfaatkan secara baik oleh kuasa hukum. Justru sebaliknya, kalau ternyata yang bersangkutan melakukan satu perilaku yang seperti pada waktu sidang-sidang awal, ini justru kontraproduktif dalam kaitannya dengan proses hukum selanjutnya gitu. Artinya ini harus dimanfaatkan secara baik, momentum yang berkaitan dengan soal penetapan dari majelis hakim yang sudah luar biasa. Majelis hakim itu punya satu kebijakan yang luar biasa ya, karena intinya kan hakim ini adalah merupakan wakil Tuhan. Tentu karena wakil Tuhan maka hakim ini juga punya wisdom yang sangat luar biasa untuk menetapkan dalam hal tersebut gitu. Saya kira ini harus dimanfaatkan. Nah, kalau tidak dimanfaatkan itu akan menjadi kontraproduktif yang sangat luar biasa dalam kaitannya dengan pembelaan terhadap terdakwa begitu. Oke, baik. Pak Gayus menyambung juga tadi penjelasan dari Mas Agus, kalau di layar kaca kita sempat menyimak ini ada kerumunan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jika ternyata memang tidak bisa dilakukan jaminan yang disampaikan dalam artian terjadi kerumunan, siapa yang bertanggung jawab dan apakah nanti akan berdampak bagi vonis terdakwa? Pak Gayus? Maaf sekali Pak Gayus Lumbun, rupanya komunikasi kita terputus. Saya akan lempar pertanyaan itu ke Mas Agus. Mas Agus, jika ternyata nanti terjadi kerumunan, siapa yang akan bertanggung jawab? Sejauh mana pertanggungjawaban bisa diminta dan apakah ada dampaknya bagi vonis yang nanti akan dijatuhkan hakim? Ya, saya kira tentu ada dampaknya. Pasti akan dipertimbangkan oleh majelis hakim terkait dengan pernyataan yang sudah disampaikan itu dan majelis hakim sudah menetapkan dan mengabulkan hal itu. Artinya kalau kemudian sebaliknya yang terjadi, maka itu tentu majelis hakim akan mempertimbangkan di dalam menjatuhkan putusannya ya, di dalam amar putusannya itu biasanya kan ada pertimbangan-pertimbangan majelis. Dalam hukum acara pidana itu ada pertimbangan majelis yang bisa memberatkan dan juga bisa meringankan. Nah, kalau 5 poin itu tidak dilaksanakan dengan baik oleh pihak terdakwa maupun kuasa hukumnya, maka ini akan dijadikan sebagai pertimbangan yang memberatkan dalam hakim menjatuhkan amar putusannya. Oke, baik, jelas sudah. Saya akan ke Pak Gayus terakhir, Pak. Apa sebenarnya bersikukuh sekali Rizik Syihab untuk membacakan eksepsi secara offline atau langsung? Apakah ada perbedaan secara psikologis mungkin bagi terdakwa ketika membacakan eksepsi online dan offline, dan apa yang harus diantisipasi lebih jauh di sidang offline nantinya? Itu action apapun dari terdakwa itu biasa saja. Jadi artinya mereka tentu mencari momen dan sebagainya bisa langsung tampil mengemukakan. Sementara hakim itu mempunyai pandangan yang berbeda, silakan. Tapi kan nanti hakim yang memegang palu. Artinya juga bisa ini karena konsep hakim yang sifatnya ultimum remedium. Silakan Anda tidak dilawan dengan keras juga, tapi tentu hakim menggunakan teori ini. Tetapi kalau nanti tidak mentaati, dia pakai primum remedium, tindakan tegas untuk digunakan oleh hakim yang punya kekuasaan di persidangan. Mungkin begitu. Ya. Jadi saya optimis bahwa ini akan digunakan dengan baik oleh kelompoknya terdakwa. Baik, kita harapkan memang bisa disiplin dan sesuai dengan jaminan yang disampaikan dan tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih atas diskusi kita Pak Agus Surono dan juga Pak Gayus Lumbun di Prime Talk.